Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanya milik Allah Jalla wa Ala atas segala karunia, limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita masih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya dan juga seluruh pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam parenting sunnah ini kita kembali membuka kitab Manhaj Tarbiyah An-Nabawiyah Litifli, yaitu bagaimana metode Nabi SAW dalam mendidik anak, ya. Pada poin berikutnya yang ingin kita kaji hari ini adalah pengaruh dari nafkah yang baik dan juga pahala yang tentunya yang begitu besar yang diraih dari memberikan nafkah kepada anak dan istri. Betapa besarnya, ya, ibadah yang mulia ini, pahalanya betapa begitu besarnya. Betapa besarnya pahala, ya, bagi orang yang memberikan nafkah, ya. Sawabul infaq ala zaujah wal aulad, pahala memberi nafkah istri dan anak. Innal infaq lahu atharun thayyibun fil amaliyati tarbawiyah. Sesungguhnya, ya, infak atau pemberian nafkah itu memiliki pengaruh yang sangat baik dalam amaliyah tarbawiyah, ya, dalam pendidikan. Wa khasatan indama yakunu masdaruha al-muwajjah wa syara'. Wabil khusus, ya, ketika, ya, yang menjadi sumber pendorong dalam memberikan nafkah itu adalah karena syariat atau dalil syar'i, ya. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Hendaknya orang yang mempunyai keluasan itu memberikan rizki, ya, atau memberikan nafkah sesuai dengan keluasaannya. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih, ya. Maka di sini untuk memberikan rezeki di sini itu fala israf, tentunya tanpa berlebih-lebihan, wala tabdzir, tanpa, ya, bersikap boros, wala taqnit, juga tanpa kikir, ya, wala syuh, ataupun lebih dari kikir, ya. Yani bakhil atas diri sendiri, itu syuh. Jika kikir itu adalah al-bukhl, ya, bakhil terhadap orang lain, itu disebut dengan bukhl. Jika syuh adalah kikir terhadap diri sendiri. Wa innamal i'tidal fil infaq wal badl, ya. Tapi harusnya pertengahan atau seimbang dalam memberikan nafkah, tidak berlebihan dan tidak juga kurang, ya. Tapi i'tidal, sikap pertengahan. Wa dzalika tadribun aidan li tifli nasyi'. Dan ini sebagai latihan pula, sebagai latihan juga bagi anak-anak yang sedang tumbuh kembang ini, melihat, ya, melihat bagaimana orang tuanya dalam memberikan nafkah, ya. Ketika terlalu jor-joran, omber, ya, terlalu kemudian besar dalam memberikan nafkah sehingga tabdir di situ, juga kemudian, ya, ada sikap berlebih-lebihan dalam membelanjakan harta, maka anak juga akan akhirnya menjadi anak yang inginnya serba difasilitasi, hidupnya inginnya serba ada, ya, serba mapan. Padahal, ya, kehidupan dia tentu, ya, kita belum tahu nantinya apakah akan menjadi orang yang serba ada, kemewahan dunianya serba mudah, rezekinya mudah, ataukah justru sebaliknya. Nah, sangat sedih dan mungkin miris kelihatannya, ya, bagi anak-anak yang tentunya ketika biasa diberi dengan apa aja, semuanya dibelikan, semuanya dibelanjakan, semuanya ada atau serba ada, tetapi kemudian dia dewasa, ya, serba kekurangan,
maka mungkin dia akan merasa sedih, masa hidupnya akan terasa sempit, sesak dadanya, dan seterusnya. Maka di sini ada pembelajaran bagi anak ya, ketika melihat orang tuanya dalam memberikan nafkah. Bahkan tidak semuanya dibelanjakan, tidak semuanya dibelikan. Seperti yang sering kita jelaskan di sini ya, bahwa terkadang kita tidak membelanjakan apa yang diinginkan anak karena ya sebagai bentuk pengajaran, ya, sebagai bentuk pendidikan kepadanya bahwa tidak semua yang diinginkan anak, tidak semua yang diinginkan oleh setiap orang itu dimilikinya, didapatinya, diraihnya, ya. Karena realita kita demikian. Terkadang ada waktunya diundur, terkadang ada waktunya, ya, memang mendapatkan sebagaimana yang diinginkan. Terkadang juga bahkan tidak sebagaimana yang diinginkan. Ini realita kehidupan, ya, dari kehidupan seorang anak Adam. Maka demikianlah kita mengajarkan pada anak-anak kita hal yang demikian agar mereka juga senantiasa ya siap untuk menghadapi kehidupan yang real, yang nyata pada kehidupannya kelak saat dia dewasa. Nah, maka ini sebagai bentuk pengajaran sekaligus ya pendidikan dalam membelanjakan harta, ya, pengaturan dengan kadar kemampuan sekaligus sebagai bentuk pengaturan yang baik mengenai perekonomian rumah tangga, ya. Wal idarah jaidah al-iqtisad al-manzili, mengatur ekonomi yang baik dalam ekonomi rumah tangga, ya, mengatur dengan pengaturan yang baik, memanage keuangan dengan manajemen yang baik dalam memanage keuangan rumah tangga, ya. Ini maka di sini terdapat hadis-hadis yang sangat banyak masyarakat muslimin tentang anjuran untuk infak, bahkan ini termasuk suatu yang berpahala, ya. Bahkan didahulukan atas semua sedekah, didahulukan atas semua sedekah, ya. Ini sedekah yang paling afdal dan bahkan hukumnya wajib. Karena ya bagi seorang suami yang menjadi pemimpin rumah tangga, dia dibebani dengan hal ini. Dia wajib untuk melakukan hal ini, ya. Imam Muslim meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dinarun anfaqtahu fi sabilillah, dinarun anfaqtahu fi raqabah, wa dinarun tasaddaq bihi 'alal miskin, wa dinarun anfaqtahu 'ala ahlik, alladzi a'dhamu ajran alladzi anfaqtahu 'ala ahlik." Ya. Dinar yang kau infakkan di jalan Allah, dinar yang kau infakkan untuk membebaskan budak, dinar yang kau sedekahkan pada orang miskin, dan dinar yang kau belanjakan, engkau nafkahkan kepada anak istrimu, keluargamu, yang paling besar pahalanya adalah yang kau nafkahkan kepada anak istrimu. Ya. Subhanallah, ya. Maka betapa besarnya pahala orang-orang yang membelanjakan hartanya untuk memberikan nafkah kepada anak istrinya. Bahkan di sini dikatakan lebih afdal dari jihad, lebih utama dari jihad. Karena jihad kita tahu hukumnya fardu kifayah secara umum, ya. Fardu ain akan pada suatu keadaan tertentu di mana umat Islam misalkan diperangi, maka pada waktu itu menjadi fardu ain, ya. Di sebuah tempat misalkan di negeri kita misalkan diperangi, maka kita sebagai umat Muslim Indonesia menjadi fardu ain pada waktu itu jihad. Tapi saat negeri aman, damai, ya, yang mungkin diperangi di tempat-tempat lain, ya, yang jauh dari negeri dan negara kita, maka hukumnya fardu kifayah. Maka tentu saat fardu kifayah, ya, jihad saat hukumnya fardu kifayah, amalan ini turun derajatnya pahalanya. Yang lebih besar adalah yaitu nafkah atau memberi nafkah kepada anak dan istri, memberi nafkah kepada keluarga, ya. Karena ini lebih besar pahalanya, subhanallah, ya. Bahkan dari riwayat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, innaka mahma anfaqta ala ahlika min nafaqatin fa innaka tu'jar hatta luqmah tarfa'uha ila fi imra'atik, ya, hatta luqmah tarfa'uha ila fi imra'atik, ya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, sesungguhnya engkau, ya, seberapapun yang kau nafkahkan kepada keluargamu, ya, sesungguhnya engkau tetap diberi pahala, diganjari, sampai pun suapan nasi yang kau angkat kepada mulut istrimu adalah pahala, ya. Ada sedekah di situ.
Ya. Demikian pula ma'asyiral muslimin. Hadis yang lainnya, ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga pernah berkata, "Ya Rasulullah, ayu shadaqatil afdal?" Sedekah apa yang lebih utama? Ayu shadaqatil afdal ya Rasulullah? Sedekah apa yang lebih utama wahai Rasulullah SAW? Ya. Yaitu jahdul mukil. Yaitu engkau bersedekah meskipun sedikit. Bersungguh-sungguh dalam bersedekah meskipun sedikit. Bersungguh-sungguh dalam memberi sekalipun sedikit. Fa'in wabda biman ta'ul. Kemudian Nabi SAW mengatakan wabda biman ta'ul, dan mulailah ya dari yang menjadi tanggunganmu. Jadi yakni maksudnya mulailah sedekah itu dari yang menjadi tanggunganmu. Subhanallah. Yang menjadi tanggungan kita adalah anak istri kita, ya. Maka memulai sedekah kepada mereka adalah pahalanya lebih besar daripada kepada yang lainnya, ya. Hadis ini diriwayatkan Imam Hakim dalam Mustadraknya. Dan beliau berkata hadis ini sahih sebagaimana syarat, sesuai dengan syarat Muslim. Meskipun Muslim dan Bukhari tidak mengeluarkannya, atau Bukhari dan Muslim tidak mengeluarkan hadis ini. Dan hadis ini disepakati kesahihannya juga oleh Imam Adz-Dzahabi, dan juga hadis ini dikatakan oleh Imam Ahmad. Dalam hadis yang lainnya, Imam Ahmad meriwayatkan dari Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu, Qala Rasulullah SAW di sini, ya, Rasul bersabda, "Ma'at amta nafsaka fahuwalaka sadaqah." Apa yang engkau berikan untuk dirimu, engkau beri makan untuk dirimu, ya, engkau belanjakan untuk dirimu sendiri, itu sedekah. Wa ma'at amta waladaka fahuwa sadaqah. Dan juga yang engkau nafkahkan, engkau beri makan anakmu, itu juga sedekah. Wa ma'at amta zaujataka fahuwalaka sadaqah. Dan engkau beri makan pada istrimu, itu sedekah. Wa ma'at amta khadimaka fahuwalaka sadaqah. Demikian pula yang engkau berikan kepada pembantumu, itu juga sedekah. Subhanallah. Bahkan dalam hadis yang sahih yang lainnya, ma'asyiral muslimin, hadis yang masyhur, ya, di mana saat itu sahabat melihat ada orang yang kekar badannya, kuat fisiknya, ya, melewati para sahabat. Lalu para sahabat menimpali, andaikan dijadikan kekuatan ini untuk jihad fisabilillah. Apa kata Rasulullah SAW? Apakah kalian mengira bahwa jihad itu dalam perang saja? Ya, lalu kemudian Nabi mengatakan, "Wa man sa'a ala nafsi fahuwa fisabilillah." Barang siapa yang bekerja untuk mencukupi kebutuhan dirinya, maka dia fisabilillah. Wa man sa'a ala iyalihi fahuwa fisabilillah. Barang siapa bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, maka fahuwa fisabilillah. Maka dia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa man sa'a ala walidayhi fahuwa fisabilillah. Barang siapa bekerja untuk memenuhi kebutuhan kedua orang tuanya, maka dia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan barang siapa yang bekerja untuk mencukupi kebutuhan dirinya, hatta la yatakafa anin nas, agar dia tidak minta-minta di hadapan manusia, fahuwa fisabilillah, maka dia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sering terlupakan. Orang memandang bahwa perkara seperti ini bukan jihad, bukan amalan yang besar, bukan amalan yang agung. Padahal ini amalan agung. Karena bagaimana kita akan sukses dalam mendidik, mentarbiyah anak-anak kita, kalau anak-anak kita ini dalam kondisi kelaparan, ya, dalam kondisi kesusahan, dalam kondisi serba kekurangan, ya, tarbiyah mereka tidak akan sempurna, ya. Mereka akan sibuk memikirkan dunia dan dunia, sibuk memikirkan bagaimana makan hari ini, ya. Maka seorang suami harus bersungguh-sungguh, dan ini adalah amalan besar. Ini ibadah yang agung. Memberi nafkah itu adalah ibadah yang mulia, ibadah yang besar pahalanya. Dia tidak boleh menganggap sepele bab ini. Dia harus menjaga amanah dalam pekerjaannya. Dia harus berusaha keras, ya, meniatkan amalannya karena Allah Subhanahu wa taala. Abu Hanifah dalam musnadnya meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Abdullah bin Abbas berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ahadukum magmuman mahmuma kana afdal indallah min alfi darbatin bisayfi sabilillah." Ya. Apabila salah seorang di antara kalian meninggal dalam kondisi magmuman mahmuma, dalam kondisi sedih dan gundah gulana, maksudnya sedih dan gundah gulana karena memikirkan mencari pekerjaan yang halal, mencari penghasilan yang halal, ya, untuk memberikan nafkah dengan yang halal, maka itu lebih afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada
1000 sabetan pedang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di sini lihat penjelasan dari Al-Alamah Mula Ali Al-Qari dalam menjelaskan hadis yang mulia ini. Beliau mengatakan maghmuman, makna maghmuman ay hazinan bihaisu yagummu fuaduh. Ya. Maghmuman sedih, maksudnya di sini adalah hazinan, sedih. Di mana hatinya menjadi sedih. Sedangkan mahmuman, kalimat atau kata mahmuman gundah gulana, ini ta'kidan lima qablahu, menjadi penguat kalimat maghmum sebelumnya ya. Kenapa maghmuman? Barang siapa, kata Rasul SAW, barang siapa yang meninggal, salah seorang di antara kalian meninggal dalam kondisi sedih, ya, sedih dalam hal apa? Sababal iyal, disebabkan keluarganya, wa kasbil halal, dalam mencari yang halal, alladzi huwa fardu ain inda ahli kamal, yang itu adalah hukumnya fardu ain menurut para ulama, ya. Kana fitil kal hal afdal indallah, maka dalam kondisi yang demikian pada saat itu lebih afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala min alfi darbatin bisayf, daripada 1000 sabetan pedang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu fardu kifayah, karena jihad itu bagaimanapun adalah fardu kifayah fi ghalibil ahwal, dalam keumuman secara keumuman keadaannya ya. Secara keumuman keadaannya adalah fardu kifayah. Demikian pula dikatakan atau diriwayatkan oleh Al-Qadai atau Al-Qudai bacanya ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan juga Abu Nuaim dalam kitabnya Al-Hilyah. Dia mengatakan talabul halal jihadun. Ya, bekerja mencari nafkah ya, untuk memberi nafkah yang halal adalah jihad. Mencari nafkah yang halal adalah jihad, subhanallah. Ini perkataan ulama kita. Perkataan Abdullah bin Abbas ya, radhiyallahu taala anhuma, sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhuma. Ya. Beliau mengatakan talabul halal jihadun. Perkataan yang serupa dikatakan pula oleh Abdullah bin Mas'ud dalam riwayat Tabrani. Tabrani dalam meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud bahwa Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan talabul halal fardhatun. Ya, mencari nafkah yang halal itu adalah fardhah, ibadah fardu. Ibadah fardu ya. Anas bin Malik juga mengatakan sebagaimana diriwayatkan oleh Dailami, talabul halal wajibun ala kulli muslim. Mencari yang halal itu wajib atas setiap muslim. Anas bin Malik pernah mengatakan ya, bagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Asakir, man mata kalan fi talabil halal mata maghfuran lahu. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan letih karena mencari nafkah yang halal, maka meninggal dalam kondisi diampuni dosanya, maghfuran lahu. Yakni asar-asar seperti ini memang perlu diteliti akan kesahihannya, ya, tetapi setidaknya andaikan ini tidak sahih, berarti adalah ucapan salaf ya yang berikutnya. Jika ini benar ya dan sahih dari mereka para salaf, ya, maka sungguh menakjubkan. Nah, dalam hadis yang sahih juga ya, sahih isnadnya ya, dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, kafa bil mar'i isman an yudayyi'a man yaqut. Cukuplah seorang dikatakan berdosa ketika menyia-nyiakan yang menjadi tanggungan baginya. Mencari nafkah itu tanggungan suami ya. Ketika dia menyia-nyiakannya maka dia berdosa. Ketika dia mengabaikan bab ini, ya, enggan mencari nafkah, berleha-leha di rumahnya, ya, padahal pada hari ini mungkin pendidikan juga tidak mudah ya. Bukan hanya soal mendidik di rumahnya sendiri. Dia jika dia mampu, jika tidak maka dia harus ya, mencarikan tempat yang layak dan baik bagi anak-anaknya. Dan tentu ini butuh biaya yang besar. Bagaimana juga perkataan Imam Syafi'i ya, bahwa belajar itu butuh bulughah atau modal dana ya. Maka ini
berarti pembiayaan yang harus dicari bagi seorang kepala rumah tangga atau suami dalam memenuhi kebutuhan mereka, memenuhi kebutuhan pendidikan. Karena pendidikan pada saat ini ya adalah kebutuhan primer, ya, bukan lagi sekunder, tapi primer. Apalagi pendidikan agama. Pendidikan agama adalah pendidikan primer, ya. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hal ini bukan hanya bagi suami, ya. Jika istri punya kelonggaran rezeki, ya. Jika istri punya kelebihan harta, maka dia juga bisa untuk mensedekahkan hartanya kepada anak dan suaminya, kepada suami dan anak-anaknya, ya. Dan ini bernilai sedekah. Memang bukan sebuah nafkah kewajiban bagi mereka atas mereka, ya, tidak. Atas para istri tidak dibebani kewajiban untuk menafkahi suami dan anak-anaknya. Tapi jika dia punya harta, kelebihan harta untuk menafkah atau apa? Untuk memberikan. Jika dia punya kelebihan harta untuk memberikan kepada anak dan suaminya, maka dia hukumnya mendapatkan pahala sedekah. Hal ini sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam insarafa yauman minas subah. Beliau pergi setelah dari salat subuh. Fa'atan nisa fil masjid, kemudian mendatangi para wanita di masjid. Fa waqafa alaihin, dan Nabi berdiri di hadapan mereka. Faqala ya ma'syara nisa. Faqala ya ma'syara nisa. Nabi bersabda, wahai para wanita, ma ra'aitu min nawaqisi uqulin qattun wa dinin adhaba bi qulubi dzawil albab min kunna. Rasul mengatakan, ma ra'aitu min nawaqisi uqulin qatt wa dinin adhaba bi qulubi dzawil albab min kunna. Aku tidak pernah melihat orang yang kurang akal dan agamanya yang bisa menghilangkan hati-hati orang yang pintar daripada kalian. Yakni bisa mengalahkan secerdas apapun seorang suami, ya, ibaratnya, ya. Maka bisa takluk di hadapan seorang wanita. Meskipun seorang yang gagah, kuat, perkasa, ya, tapi kalau sudah di hadapan istrinya sudah kalah, sudah manut mengikuti apa yang biasanya diinginkan oleh istrinya, ya. Wa ini qad ra'aitu annakuna aktsaru ahli nar yaumal qiyamah. Nabi kemudian mengatakan, dan aku melihat kalian adalah penghuni neraka terbesar pada hari kiamat. Fataqarrabna ila Allah bimastata'tunna, maka mendekatkanlah diri kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kalian mampu. Wa kana fi nisa imraati Abdullah bin Mas'ud, dan di sana ternyata ketika Nabi SAW bersabda dengan sabdanya ini, di tengah-tengah mereka ada istri dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Fanqalabat ila Abdullah bin Mas'ud, maka dia pun pergi pulang, ya, kepada Abdullah bin Mas'ud. Fa akhbarathu bima sami'at min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun menghabarkan apa yang dia dengar dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadat khulliyaha, lalu dia pun mengambil perhiasannya. Fa qala Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud sebagai suaminya bertanya, "Aina tadhhabina bihadzal hulli?" Hendak pergi kemana dengan perhiasan ini? Qalat attaqarrabu bihi ila Allah wa rasulih. Aku hendak mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulnya dengan amalan perhiasan ini, ya. Qala waihaki, ya. Kata Abdullah bin Mas'ud, diam, tidaklah, ya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud berkata kepadanya, waihaki halumi, kemarilah, ya. Kemarilah, ya. Halumi. Tasaddaqi bihi alayya wa ala waladi. Sedekahkanlah itu kepadaku dan kepada anak-anakku. Fa inna lahu maudhi'. Karena sesungguhnya kami berhak untuk menerimanya. Faqalat la, kata istrinya tidak. Hatta adhaba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sampai aku beranjak pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sampai aku adukan ini, sampai aku pergi dulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La, kata istrinya, la hatta adhaba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak, ya, sampai aku pergi dulu kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qal fa dhahabat, kata perawi kemudian dia pun pergi.
tasta'dzinu ala Rasulillah SAW, meminta izin pada Rasulullah SAW, ya. Faqalu ya Rasulullah. Para sahabat yang di sekitar Rasulullah mereka memanggil Rasulullah, ya Rasulullah, hadhihi Zainab, ada Zainab, ya. Tasta'dzinu, minta izin. Qal ayu Zayanib. Nabi mengatakan Zainab yang mana? Yakni karena di kala itu banyak yang bernama Zainab. Ayu Zayanib, jamak dari Zainab, Zayanib. Zainab yang mana? Ya. Ayu Zayanib hiya? Qalu imra'atu ibni Mas'ud. Dia adalah istri Abdullah bin Mas'ud. Qal udhunu laha. Atau i'dhanu lahu. I'dhanu laha, ya. Berikan izin dia kepada, berikan dia izin, ya. Silakan, ya, istilahnya berikan dia izin. Fa dakhalat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun masuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat ya Rasulullah, dia bertanya, wahai Rasulullah, inni sami'tu minka maqalatan, aku telah mendengar satu hadis darimu wahai Rasulullah. Faraja'tu ila ibni Mas'ud, kemudian aku pulang, ya, ke rumah Abdullah bin Mas'ud atau kepada Abdullah bin Mas'ud. Fahadastuhu, dan aku pun kabarkan hal ini kepada beliau. Wa akhadtu hulliyan li, lalu aku pun mengambil, ya, maka aku pun kemudian mengambil perhiasanku, ya, ataqarrabu bihi ila Allah wa ilaik, untuk aku mendekatkan diri kepada Allah dan kepada engkau wahai Rasulullah. Raja alla yaj'alani Allah min ahli nar, aku berharap agar aku tidak termasuk penghuni neraka. Faqala li Ibnu Mas'ud, tapi Abdullah bin Mas'ud mengatakan kepadaku, tasaddaqi bihi alayya, sedekahkanlah itu untukku, wa ala ibni, dan untuk anakku, fa inna lahu maudi, karena sesungguhnya kami juga berhak. Fakultu, maka aku berkata, hatta asta'dina Rasulullah SAW, ya, tidak sampai aku minta izin dulu kepada Rasul SAW. Faqala Rasulullah SAW, apa jawabnya Rasul SAW di sini kepada Zainab, ya, ternyata membenarkan ucapan Abdullah bin Mas'ud. Kata Rasul SAW, tasaddaqi bihi alaih, sedekahkanlah, ya, hal itu untuknya, untuk Abdullah bin Mas'ud. Wa ala banihi, dan kepada anaknya, fa innahum lahu maudi, karena sesungguhnya mereka berhak untuk menerima hal itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah dalam sahihnya dan dengan sanad yang sahih, ya. Dalam riwayat yang lainnya dikatakan shadaqa Ibnu Mas'ud, benar apa yang dikatakan Abdullah bin Mas'ud. Zaujuka, suamimu itu, wa waladuka, dan anakmu, ahaqqu min afwan. Dalam riwayat yang lain dikatakan shadaqa Ibnu Mas'ud, benar apa yang dikatakan Abdullah Mas'ud. Zaujuka wa waladuka ahaqqu min tasaddaqta bihi alaihim. Anakmu atau suamimu dan anakmu lebih berhak untuk kau beri sedekah atas mereka. Dalam riwayat lain dikatakan na'am, benar, lahuma ajran, dan baginya dua pahala. Bagi orang yang bersedekah demikian, baginya dua pahala. Ini ajrul qarabah, pahala mendekatkan, ini pahala kekerabatan, menyambung kekerabatan, dan ajrul shadaqah, dan pahala sedekah itu sendiri. Yani bagi istri yang menyedekahkan hartanya kepada suami dan anaknya, maka baginya dua pahala. Pahala menyambung kekerabatan dan pahala sedekah itu sendiri. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah betapa, ya, indahnya agama Islam ini, ya. Sampai mengajarkan dalam perkara yang sangat detail, rinci demikian halnya, ya. Dan memberi nafkah baik suami kepada anaknya adalah suatu kewajiban, tapi istri jika kepada suaminya dan anaknya adalah sebagai sedekah. Ya, tidak ada yang pernah merugi, karena, ya, tetap mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini adalah membantu dalam proses tarbiyah. Membantu dalam, ya, proses wabil khusus jika kita memberikannya dengan yang halal. Memberikan yang halal, maka akan daging yang tumbuh dari yang halal tentu adalah akan menjadi akhlak yang baik, ya, menjadikan karakter anak-anak menjadi karakter yang baik. Tapi jika tumbuh darinya, ya, dari harta yang haram, tumbuh dari daging harta yang haram, maka akan, ya, neraka lebih patut baginya. Auzubillah. Jadi karakternya buruk, rusak, ya, dan seterusnya.
Maka ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sungguhnya ya, rumah tangga adalah ibadah yang mulia. Hari-harinya adalah penuh dengan ibadah. Bersantainya ibadah, bercengkeramanya ibadah, bersendaguraunya ibadah, apalagi sampai memberi nafkahnya, ya, baik lahir ataupun batin, semuanya adalah ibadah. Ya, semuanya adalah sedekah, baik sedekah yang wajib ataupun sedekah yang sunnah. Maka tidak ada pernah merugi orang yang berumah tangga. Terus mengalir pahalanya, terus besar pahalanya. Pahala mendidik, pahala bersama anak dan istrinya, pahala bersama mereka adalah semuanya bernilai pahala. Tidak ada yang bernilai sia-sia sama sekali. Demikian, wallahu ta'ala wa a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.